Halo guys, terima kasih udah klik video ini. Video kali ini kita akan membahas wasiat dari baginda Nabi SAW yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, di mana Nabi mengatakan, "Ya Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fih tasawiru au tamathilu au akin liwalidayhi au baitan la yadkhuluhu dhaifun." Kata Nabi, malaikat gak akan masuk ke dalam rumah karena sebab tonton videonya karena di situ semua dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum, Beb. Ana mau nanya nih, Beb. Ana dengar-dengar di rumah kita itu tiap harinya tuh ada malaikat yang datang ke rumah. Katanya sih malaikat rahmat. Tapi kalau ada beberapa hal di rumah kita, ada beberapa benda di rumah kita yang tidak sesuai dengan aturannya, katanya malaikat itu nggak mau datang ke rumah kita. Hal-hal itu menghalangi malaikat untuk masuk rumah kita. Sedangkan kan kita orang yang beriman ini kan butuh sama rahmat ya. Dan Allah sudah berikan rahmat itu untuk kita dikirim oleh malaikat. Tapi apa aja sih Bib hal-hal itu biar saya bisa ngejaga, biar saya ini bisa lebih paham, biar nggak ngelakuin hal-hal yang bikin malaikat nggak mau datang ke rumah saya. Karena kan saya pengen banget dong malaikat itu datang ke rumah saya tiap hari lagi. Tolong Bib ya, kasih tahu ke saya apa aja biar saya itu bisa lebih memahami. Makasih Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu, iya emang benar. Malaikat itu tiap hari datang ke rumah kita. Cuman kalau kita ngelakuin hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, kalau ada benda-benda yang tidak disukai oleh malaikat ada di rumah kita, ya pastinya dong malaikat nggak mau datang ke rumah kita. Ya contohnya kayak kamu nih, kamu mau datang ke rumah seseorang, tapi di rumah orang itu ada anjing. Kamu nggak suka sama anjing, kamu bahkan takut sama anjing. Apa iya kamu mau datang ke rumah dia? Pastinya kan mikir-mikir dong. Kalau bisa enggak ya kamu nggak akan mau datang karena kamu takut sama anjing itu. Begitu juga sama malaikat. Kalau umpama malaikat itu mau datang ke rumah dan ada benda-benda yang dilarang oleh agama, yang tidak disukai oleh malaikat, malaikat itu nggak jadi datang ke rumah kamu. Malaikat itu datang ke rumah kamu, dia itu ngasih rahmat, kasih sayang, biar ada ketenangan di dalam rumah itu, biar nggak ada konflik di rumah itu, biar meredam emosi, meredam amarah, penghuni-penghuni rumahnya saling sabar, saling ingat sama Allah. Itu tujuan malaikat datang ke rumah. Tapi Nabi SAW kasih tahu nih sama kita, kalau mau malaikat datang ke rumah kita, hindarin 4 perkara ini. Apa aja tuh 4 perkara? Yang pertama, jangan taruh lukisan-lukisan di rumah kita. Karena lukisan itu menyebabkan malaikat nggak mau datang ke rumah kita. Yang kedua, hindarin nyimpen patung-patung di rumah kita. Malaikat juga nggak mau kalau ada patung-patung di rumah kita. Ini 2 perkara benda mati ini harus kita hindarin. Nggak lukisan, nggak patung. Mau lukisan apa kek, mau patung apa kek, hindarin. Kecuali tulisan-tulisan asma Allah, tulisan-tulisan yang Al-Quran, tulisan-tulisan pujian untuk Nabi Muhammad, itu tulisan, itu dibolehkan. Bahkan juga kalau di rumah itu nggak ada asma Allah, ada hadis juga yang mengatakan kalau di rumah itu nggak ada asma Allah, maka malaikat pun nggak mau datang ke rumah itu. Kedua, selain daripada lukisan dan juga patung, 2 perkara ini masih ada 2 lagi yang bikin malaikat nggak mau datang ke rumah kita. Yang ketiga nih ya, yaitu anak yang durhaka sama orang tuanya. Kalau di rumah itu ada anak yang durhaka sama orang tuanya, maka malaikat tuh nggak mau datang ke rumah itu. Makanya kita itu nggak boleh durhaka sama orang tua. Mungkin kita beda paham, beda pengertian, beda cara jalan hidupnya, tapi ya tetap aja kita harus sabarin, kita harus jalanin sebisa kita. Jangan terus-terusan pengen bertentangan.
Kalau lebih baik kita diam daripada ribut, ya mendingan kita diam untuk menghindari konflik sama orang tua kita. Jadi kita nggak dianggap anak durhaka. Karena kalimat anak durhaka itu gampang banget. Nah, yang keempat nih, malaikat nggak mau datang ke rumah orang yang rumahnya nggak pernah ada tamunya. Makanya kita jangan suka benci kalau ada tamu datang ke rumah kita. Justru kita senang dengan ada tamu datang ke rumah kita. Malaikat juga mau loh datang ke rumah kita. Jadi itu diantara sebab-sebab malaikat nggak mau datang ke rumah kita. Biar malaikat mau datang ke rumah kita, jaga tuh 4 perkara. Saya ulangin ya. Pertama, gambar atau lukisan. Jangan taruh lukisan di rumah kita. Patung, apapun patungnya, jangan taruh patung di rumah kita. Ketiga, jangan durhaka sama orang tua, jangan ngebangkang sama orang tua. Yang keempat, seneng kalau ada tamu datang ke rumah. Pokoknya 4 perkara ini kalau kita hindarin, insya Allah rumah kita akan didatengin sama malaikat. Tapi kalau 4 perkara ini ada semua di rumah kita, atau 1 dari 4 ini ada di rumah kita, malaikat nggak akan mau datang ke rumah kita. Sedangkan kita kan pengen rahmat dari Allah. Malaikat datang ke rumah kita disebutnya malaikat rahmat, dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, udah paham belum? Oh gitu. Iya Beb, Ana udah paham nih sekarang. Jadi 4 perkara itu ya Beb ya, yang nggak boleh ada di rumah kita. Gambar kan Beb, nggak boleh kan. Terus apalagi ya tadi ya? Iya, yang pertama gambar. Ente baru tahu gambar doang, udah bingung apalagi. Yang kedua, selain yang pertama tuh lukisan, yang kedua patung. Nggak boleh ada patung di rumah kita harus hindarin. Oh iya benar, patung. Jadi pertama lukisan, kedua patung, nggak boleh ada di rumah kita. Yang ketiga, nggak boleh kita durhaka sama orang tua. Yang keempat, malaikat nggak mau datang ke rumah kita kalau rumah kita itu nggak ada tamunya sama sekali. Saudara kita itu juga tamu kan, teman kita itu juga tamu kan, ajakin mereka main ke rumah gitu kan Bib? Iya benar, saudara kita juga itu tamu. Kalau kita udah punya rumah sendiri, udah pisah sama orang tua kita udah berumah tangga, orang tua kita datang ke rumah kita juga kan orang tua kita tuh tamu. Kita datang ke rumah orang tua kita kalau kita udah rumah sendiri, ya orang tua kita datang ke rumah orang tua kita, ya kita juga jadi tamu. Jadi tamu itu ya bisa aja kita dapat dari mana aja. Yang penting tujuan kita itu baik. Kita ngaji, kita belajar, ente nanya nih kayak begini, tujuan ente apa? Tujuan ente kan untuk melakukan, bukan cuma pengen tahu dong, tapi ente juga harus ngejaga gitu. Mudah-mudahan manfaat ya buat ente ya. Iya Beb, makasih ya udah ngasih tahu ilmunya. Bener-bener manfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Ana boleh tanya lagi kan Beb? Iya boleh lah, masa nggak boleh. Ente kapan aja mau tanya sama Ana, tinggal tanya. Nggak usah bingung. Ana juga punya YouTube, channel YouTube. Namanya MHA Channel. Ente subscribe channel YouTube Ana. Di situ banyak kajian-kajian ilmunya. Ente tontonin, jangan sampai enggak. Nontonnya juga sampai habis. Biar ente nggak salah paham nantinya sama penjelasan-penjelasan Ana. Terus kalau ente mau tanya, ente juga bisa tanya di komen. Tanya aja, insya Allah Ana jawab kok. Kalau kita pas ketemu, ya udah nggak apa-apa. Ente langsung tanya aja sama Ana. Nanti pertanyaan ente, Ana bikin konten deh. Wah, Habib bisa aja nih. Iya Bib, nggak apa-apa Bib. Kalau Ana bisa bantuin antum bikin konten, mana seneng Bib. Makasih Bib ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.